Betapa banyak orang kaya tidak sabar, akhirnya kenikmatan dia dapati membuat dia lalai dari taat kepada Allah. Banyak banget ya. Akhirnya apa? Punya duit banyak, lupa untuk beribadah, sibuk ngitung duit terus ya, lupa untuk bersedekah, banyak buat dia lalai. Perginya jalan sana, jalan kemari, ketemu kawan-kawan berbangga-bangga cerita, oh saya sudah ke Eropa, saya sudah ke Afrika, saya sudah ke Australia, sudah kemana. Akhirnya ya lupa untuk taat. Dia tidak sabar menjalankan ketaatan. Kenapa? Dia terlalu santai, terlalu leha-leha, terlalu nikmat sehingga lupa untuk beribadah, dan itu banyak. Bersabar atas nikmat. Ya. Kita tahu bahwasanya ujian bukan hanya nikmat, juga adalah ujian. Nikmat juga adalah ujian. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaihi turja'un." Wa ilaina turja'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Akan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Perhatikan sih, keburukan dan kebaikan. Ya, kebaikan juga ujian. Wa ilaina turja'un, kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Dan banyak ya bahwasanya kebaikan adalah ujian. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Sulaiman mendapat kenikmatan, dia mengatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani asykura am akfur. Inilah karunia dari Allah untuk mengujiku, apakah aku bersyukur ataukah aku kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya, sungguhnya anak-anak kalian, harta kalian adalah fitnah. Taib. Ujian daripada kenikmatan harusnya dihadapi dengan syukur, ya. Sejogjanya ujian kebaikan. Jadi kita harus sadar bahwasanya bukan cuma kemiskinan, kesulitan, kesengsaraan yang merupakan ujian, kesehatan juga ujian, sehat ujian, segar bugar ujian, kecantikan ujian, ketampanan ujian, rumah besar ujian, semuanya ujian, ya. Seharusnya kita hadapi dengan syukur. Dihadapi dengan syukur. Syukur kepada Allah. Syukur dari siapa? Syukur dengan memuji Allah dengan lisan. Memuji Allah dengan lisan. Ini rukun syukur kalau kita baca. Memuji Allah, alhamdulillah. Dengan lisan, menyandarkannya kepada Allah. Semuanya dari Allah. Kepada Allah. Selain itu, menyebut-nyebut agar tidak lupa. Ini di antara cara bersyukur, agar tidak lupa. Kalau kita tidak sebut-sebut, seringnya kita lupa. Ya. Kemudian di antaranya mengakui dalam hati. Ini syukur dalam hati. Dalam hati semua atas pertolongan Allah. Semuanya dari Allah. Masih banyak orang lebih pintar daripada kita, lebih sehat daripada kita, lebih kaya daripada kita, lebih. Tapi kita dapat nikmat, dia belum dapat. Kemudian dengan anggota badan adalah dengan beribadah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "I'malu ala Dawud syukran." I'malu ala Dawud syukran wa qalilun min ibadiyas syakur. Wahai keluarga Daud, beramal solehlah kalian sebagai bentuk syukur kepada Allah. Ya, maka hukum asal ketika seorang ya diuji dengan kebaikan, maka dia hadapi dengan syukur kepada Allah. Syukur tadi dengan lisan, dengan hati, ya. Jangan kita bilang karena saya itu ujub namanya. Ya, orang yang ujub susah bersyukur.
Yang ketiga dengan anggota badan, buktinya kita bersyukur, kita beramal soleh. Timbul pertanyaan, bagaimana terus bersabar dengan nikmat? Para ulama mengatakan di antara jenis sabar, sabar ada 3 ya. Sabar ada 3. Ya. Sabar dalam jalan ketaatan, menjalankan ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, kemudian sabar dalam menghadapi musibah. Saya katakan, untuk 2 perkara ini, sabar dalam jalan ketaatan, sabar dalam bermaksiat, ini bisa dialami oleh orang kaya, dihadapi oleh orang kaya. Orang kaya. Ya. Ya. Betapa banyak orang kaya tidak sabar, akhirnya kenikmatan dia dapati membuat dia lalai dari taat kepada Allah. Banyak banget ya. Akhirnya apa? Punya duit banyak, lupa untuk beribadah, sibuk ngitung duit terus ya, lupa untuk bersedekah, banyak buat dia lalai. Perginya jalan sana, jalan kemari, ketemu kawan-kawan berbangga-bangga cerita, oh saya sudah ke Eropa, saya sudah ke Afrika, saya sudah ke Australia, sudah kemana. Akhirnya ya lupa untuk taat. Dia tidak sabar menjalankan ketaatan. Kenapa? Dia terlalu santai, terlalu leha-leha, terlalu nikmat sehingga lupa untuk beribadah, dan itu banyak. Kemudian juga orang yang bersabar terpancing untuk melakukan maksiat. Dia punya uang, dia mau apa aja. Jiwa terbawa untuk bermaksiat. Ya, punya duit, mau inilah, mau anulah, minum khamar lah, mau beli barang-barang yang hati-hati. Ya, kita harus bersabar. Ya. Kita tahan diri kita tahu bahwa segala kenikmatan yang kita miliki ada pertanggungjawabannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Sungguhnya kalian akan ditanya tentang semua kenikmatan yang kalian rasakan, semuanya. Lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba sampai tanya 4 perkara, di antaranya an malihi, tentang hartanya, min aina iktasabu, dari mana didapatkan, wa fima anfaqah, dari mana dia habis, ke mana dia habiskan. Akan ditanya. Ibu-ibu hati-hati yang punya duit banyak, jangan beli inilah, beli tas inilah, tas anulah, tas sampai miliar-miliar banyak, kemudian sepatu sampai banyak banget. Ya, akhirnya kasihlah hadiah ke orang yang enggak punya, kasih tas banyak-banyak tambah bikin sombong ya, dan lain halnya. Dan ingat, betapa banyak kekayaan membuat orang mudah untuk sombong, mudah merendahkan orang lain, menghinakan orang lain. Tadi kalla innal insana la yatgha, sungguhnya seorang melampaui batas, ar-ra'ahu istaghna. Dia maksudnya sudah cukup, dia sombong, dan itu ampuh terjadi. Seorang tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia pikir kalau saya pakai tas mewah saya tidak sombong, tapi ternyata sombong itu masuk secara tidak dia sadari. Dia tidak ingin sombong, tapi gaya dia membuat dia sombong. Makanya Nabi SAW mengatakan, al-khuyala, kesombongan pada pemilik onta, pada pemilik kuda. Mungkin mereka tidak mau sombong, tapi karena kudanya hebat timbul keangkuhan. Ya, mungkin orang tidak mau sombong, tapi rumahnya terlalu mewah, mobilnya terlalu mewah, jamnya terlalu mahal, tasnya terlalu mahal, dia susah mengontrol dirinya. Apalagi kalau dia ketemu orang, weh, tas saya beli di sana loh, jam saya beli di sana. Dia tidak sadar ternyata terjerumus dalam kesombongan tanpa dia sadari. Maka seorang bersabar, jangan sampai terjun ke hal tersebut. Semua hal yang bisa merusak hatinya dia tinggalkan. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan ada seorang meninggalkan baju indah, dia bisa beli, dia bisa pakai, dia mampu, tapi dia tinggalkan agar dia bisa menjaga hatinya, agar dia tidak sombong, agar dia tidak ujub, maka Allah akan berikan dia pahala. Ya, maka seorang, bukan saya melarang ibu-ibu pakai yang mewah-mewah, boleh, tapi sesekali pakai yang biasa-biasa. Nabi SAW terkadang jalan kaki tidak pakai sendal. Ya, ini kita manusia ya. Kata Nabi SAW, al-badzatu minal iman. Kesederhanaan termasuk daripada keimanan. Tidak selalu harus necis, tidak harus selalu pakai baju mewah. Kadang-kadang baju biasa aja. Apalagi kalau kita ketemu dengan orang-orang sederhana, enggak usah kita pakai baju mewah, ingin pamer, tunjukkan diri, enggak. Kita enggak bisa mengontrol hati kita, ibu-ibu hati-hati. Ini saya bicara ibu, kan bapak-bapak gaya ya tidak terbataslah gayanya, kecuali ibu-ibu yang sering bergaya. Bapak-bapak mungkin gaya dengan jamnya atau dengan tasnya. Bapak ternyata bukan ibu saja yang bisa gaya dengan tas. Bapak juga bisa gaya dengan tas mahal ya. Bisa dengan sendal mahal ya. Ada kawan saya ketemu teman saya yang lain. Ustaz, dia saya screening nih. Oh, di badan dia ada 800 juta Ustaz. Kok bisa? Iya, sendalnya sekian, jamnya sekian. Masya Allah. Ini orang hebat ya. Ya tergantung orang ya. Kita tidak menuduh orang pakai baju barang bagus dia sombong. Enggak. Hati-hati, waspada. Ya.
Kalau kau bisa jawab pertanyaan di depan Allah, kemana, buat apa kau habiskan? Silakan pakai sepuasmu. Yang penting bisa jawab. Saya pernah ngomong sama kawan saya pas hajian, dia punya jam mahal. Saya bilang, itu bisa jawab nanti buat jam mahal. Oh, bisa, Ustaz, saya bisa jawab di hadapan Allah. Karena saya kerja. Oh, oke. Kalau kau bisa jawab, enggak apa-apa, selesai. Kalau saya yang ditanya, saya nggak bisa jawab. Tapi kalau kamu, ya karena saya harus pakai jam mahal, Ustaz. Kalau saya nggak pakai jam mahal, saya tidak dipercaya sama orang, saya nggak bisa. Terserah. Yang penting kamu bisa jawab. Dan jangan sombong, itu saja. Dan alhamdulillah orang yang tawadhu. Orang yang tawadhu, dia tidak sombong, tidak angkuh, alhamdulillah. Ya. Perhatian sama dakwah, alhamdulillah.